Hai teman-teman. Ada istilah pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini izinkanlah aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Gabriela. Aku dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan angkatan 24 kelas C. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Jadi di sini aku bakal ngobrol santai lah ya. Ngobrol santai mengenai sesuatu yang sering banget kita temuin, tapi kita nggak tahu ternyata itu istilahnya, yaitu benar, teks ulasan. Pasti teman-teman di sini sering nih scroll sosmed, scroll TikTok, Instagram, pasti sering lihat selebgram atau influencer itu nge-review. Nah, sebenarnya teks ulasan ini itu sama dengan mereview. Kayak misalnya influencer mereview sebuah makanan nih, sebuah makanan. Aduh, ini makanannya tuh sedikit pedas, makanannya tuh menurut saya kurang ini deh. Menurut saya ini kelebihannya itu karena porsinya tuh banyak, seperti itu. Nah, tujuan dari teks ulasan ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi tujuannya biar orang-orang itu mendapat gambaran nih. Misalnya kita kasih contoh film. Kita ingin menonton sebuah film. Nah, pasti kita cek dulu nggak sih ulasan dari film tersebut? Apakah ceritanya seru? Apakah cerita film tadi itu layak ditonton? Seperti itu. Sama halnya dengan kita membeli buku di online. Kita sering tuh check out Shopee. Kita lihat dulu tuh ulasannya, apakah barang itu tuh worth it gak buat dibeli, seperti itu. Nah, yang pertama itu harus ada identitas dari karya tersebut. Misalnya kita ambil contoh sebuah film. Nah, sebuah film ini kan pasti ada tuh siapa sih yang buat film itu gitu. Siapa sih pemainnya, terus juga berapa jam sih durasi filmnya, terus juga kapan sih tahun terbit dari film tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ringkasan singkat dari karya tersebut. Tapi kalau misalnya kita dari awal ambil contoh sebuah film. Kalau sebuah film itu jangan di spoiler habis-habisan karena kita kan di sini teks ulasan. Jadi kita harus ambil sedikit ringkasan dari karya tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada komentar atau pendapat dari penulis ulasan. Nah, mungkin dia menceritakan tentang kelebihan, kekurangan dari film itu, atau mungkin hal yang menarik, seperti itu. Nah, itu biasa diakhiri dengan kesimpulan atau saran. Apakah film itu tuh worth it buat ditonton? Apa sih yang buat itu worth it buat ditonton, atau mungkin nggak bagus deh filmnya buat ditonton, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih, apa aja sih struktur dalam teks ulasan. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini itu adalah pengenalan dari sebuah karyanya. Kayak tadi dari awal saya bilang, nih misalnya nih buku. Siapa sih yang buat buku ini? Ini tahun berapa ya buku ini terbit, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah tafsiran isi. Nah, ini kan buku ini banyak nih, isinya itu sedikit aja, tafsirannya saja, bukan secara keseluruhan kita baca bukunya, tidak, kita menceritakan bukunya kembali ulang, itu bukan, itu namanya bukan teks ulasan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi atau mungkin komentar, penilaian, bagus gak sih buku ini, bagus gak sih buku ini, atau mungkin kelebihannya lengkap, atau mungkin kekurangannya ini kayak gak nyambung tahu ceritanya, seperti itu. Itulah penilaian. Jadi yang terakhir tuh ada kesimpulan. Kesimpulannya itu worth it gak sih buku ini, bagus gak buat dibaca. Kayaknya mungkin lumayan ya menurut saya, seperti itu. Nah, pasti di sini teman-teman banyak nih yang masih bingung gimana sih teks ulasan. Kita bakal ngulas sama-sama. Aku bakal ngasih contoh langsung. Kita bakal ngulas buku yang berjudul Sang Pemimpi, karya Andrea Hiranata. Nah, buku ini itu adalah cetakan kedua, buku lanjutan dari Laskar Pelangi. Pasti teman-teman pernah baca tuh cerita dari Laskar Pelangi kan. Nah, ini buku kedua, ini lanjutannya. Nah, buku ini
ditulis oleh Andrea Hiranata, yaitu berisi 247 halaman. Lalu diterbitkan diterbitkan di Yogyakarta Bentang pada tahun 2013. Nah, buku Sang Pemimpi ini adalah lanjutan dari buku Laskar Pelangi. Nah, kita tahu cerita dari Laskar Pelangi itu tentang 5 orang yang mengejar mimpi mereka. Jadi itu mengejar mimpi mereka. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini saya menjelaskan secara singkat ya. Nah, kelebihan dari buku ini itu banyak sekali. Buku ini tuh membuat kita, memotivasi kita untuk jangan berhenti ngejar mimpi. Mimpi itu harus tetap dikejar. Jangan mudah menyerah. Jangan gampang menyerah seperti itu. Jadi buku ini tuh bagus banget. Buku ini tuh memang benar-benar memotivasi kita. Nah, mungkin kekurangan dari buku ini itu dari yang saya baca ya, sebenarnya hampir tidak ada kekurangan, tapi mungkin kurang puas saja lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, lalu kesimpulan dari saya, buku ini tuh worth it banget dibeli. Buku ini bagus banget. Kalau bagi teman-teman yang pengen banget baca buku tentang motivasi atau novel tentang motivasi, please beli buku ini. Tolong baca buku ini. Dan yang pertama kali saya sarankan baca buku Laskar Pelangi, lalu lanjut Sang Pemimpi. Seperti itu. Oke teman-teman, gak terasa udah berapa menit kita ngobrol santai nih ya. Saya pamit undur diri. Nah, kesimpulan saya itu adalah biar teman-teman lebih paham lagi, teks ulasan itu adalah berupa penilaian kita terhadap karya tersebut. Bagaimana karya tersebut, lalu apa kekurangan kelebihan dari karya tersebut, terus juga apakah karya tersebut cocok, pantas, bagus, baik. Itu penilaian kita, itulah yang dinamakan teks ulasan. Itulah review kita, seperti itu teman-teman. Jadi saya Gebrila pamit undur diri. Semoga teman-teman ngerti dengan penjelasan singkat ngobrol-ngobrol kita yang ringan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.